Ada yang mempunyai keinginan yang tinggi, bisa menghafal Quran, tapi juga bisa belajar kitab dengan fasih. Tapi dari kita kadang merasa bingung, apakah dua-duanya bisa berjalan, apakah harus salah satu dulu yang diutamakan? Bagaimana Ibu? Apa sih kebiasaan, ilmu-ilmu, skill-skill yang panjenengan pelajari semasa muda, yang panjenengan kembangkan sehingga membentuk panjenengan yang sekarang ini? Kan kalau kita mendunia kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana cara mengenal diri kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami takzimkan segenap pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin, yang kami hormati Ibu Alisa Wahid, yang kami hormati ibu-ibu pembina Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Putri, serta anak-anakku yang tercinta, santri putri Raudhatul Thalibin yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa bersama-sama berkumpul di aula Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini untuk bersama-sama nanti kita sharing dengan Ibu Alisa Wahid bagaimana kita nanti atau kalian nanti bisa menjadi santri yang mendunia. Sepertinya terlalu kenceng ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan, kita nantikan syafaatnya menaungi kita kelak di yaumil kiamah. Amin. Hadirin yang kami hormati, siang hari ini kita diberikan kenikmatan bisa bertemu dengan Ibu Alisa Wahid. Sudah tahu siapa beliau? Beliau adalah putri sulung Kiai Haji Abdurrahman Wahid Almarfurlah yang kita cintai. Salah satu kiai besar yang pertama kalinya menjadi kepala negara Republik Indonesia. Mari sebelumnya kita membaca Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau. Khususan ila Gustora. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembacaan Fatihah ini juga sekaligus untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Langsung saja karena sudah sore, Mbak Alisa juga mau ada acara lain. Saya persilahkan Mbak Alisa. Mari kita cek. Tunai. Oke. Suaranya enggak bengung ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh. Ini kok kelihatannya enggak ada yang sepuh sini. Para pembina Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, pembina Pondok Putri, ya Pondok Putri, dan adik-adik semua. Tadi kan nyebutnya ibu, tapi saya nyebutnya adik-adik.
mau disebut anak-anak atau adik-adik? Ada yang pengennya anak-anak, ada yang pengennya adik-adik ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua, di anak-anak semua. Anak-anak semua di majelis yang saya senang karena selama ini kalau sowan Abah Gusmus itu kalau kesini kok yang dihadapi laki-laki. Dulu pernah yang dihadapi itu adalah pengurus Ansor dari seluruh Indonesia. Waktu itu sedang ada latihan kepemimpinan gitu. Baru sekali ini akhirnya bisa bertemu dengan wajah-wajah perempuan pesantren. Dan ini istimewa. Kenapa? Karena sebetulnya jumlah santri pesantren kan, santri putri itu kan semakin banyak. Tapi kadang-kadang sering terlupakan. Kalau ada acara-acara biasanya yang lebih banyak dapat pembicara itu yang santri-santri putra gitu. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Dan dari kemarin sebetulnya saya berpikir-pikir ini sebetulnya mau ngomong apa, enaknya mau ngomong apa ini. Mau ngomong perkembangan diri, bagaimana kita tumbuh sebagai individu supaya kita bisa menuju kematangan diri kita. Mau ngomong tentang dunia yang sedang berubah dan bagaimana kita bisa beradaptasi, juga bisa mau ngomong mabadi khoiro ummah bisa. Terus saya mikir-mikir apa ya, jadi enaknya ya nanti kita kita dialog ya, itu yang paling enak. Nanti adik-adik, anak-anak bisa bertanya apa saja yang terkait dengan tema kita ini, santri putri mendunia. Sebetulnya apa yang kita maksud dengan santri putri mendunia? Mendunianya itu mendunia kemana? Memangnya bisa? Ada nggak yang terpikir begitu? Emangnya bisa? Kita kan nyantrinya di kota kecil. Emangnya nanti kita bisa jadi tokoh atau santri yang mendunia? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Iya. Mosok si Neng, mosok si Bu bisa. Paling kan ya saya pulang nikah. Ya udah gitu. Ada yang berpikir seperti itu? Ada ya. Saya itu hampir setiap bulan ke luar negeri untuk acara-acara macam-macam ya, diundang kegiatan-kegiatan macam-macam lah. 3 minggu yang lalu saya ke Warsawa, Warsawa di Polandia. Itu ada 100 perempuan dari berbagai negara yang mereka memimpin gerakan di daerahnya masing-masing. Jadi saya ketemu dengan misalnya ada seorang pengacara dari Pakistan, pengacara muslimah ya, dari Pakistan yang dia memimpin demo dan mogok makan selama berhari-hari sampai kepala kepolisiannya berkomitmen untuk melindungi perempuan-perempuan Pakistan. Karena sebelumnya perempuan-perempuan di Pakistan itu secara hukum lemah. Jadi ketika ada kekerasan kepada mereka dilakukan oleh orang tuanya, misalnya memaksa si anak menikah dengan kakek-kakek gitu misalnya, itu si anaknya nggak bisa dilindungi oleh negara, oleh pemerintah Pakistan, oleh kepolisian tuh nggak bisa. Kalau si anaknya menolak terus dipukuli sama orang tuanya nggak akan dihukum. Kalau dia misalnya dipukuli oleh suaminya atau diperlakukan jahat oleh suaminya,
itu hukum nggak akan membela. Nah ini si pengacara ini memimpin demo dan dia mogok makan. Sampai akhirnya kepala kepolisian berjanji untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan-perempuan Pakistan. Tapi saya bukan mau cerita itu sebetulnya. Saya mau cerita bahwa saya ini hampir setiap bulan saya pergi. Ini hari apa ya? Ini Selasa. Hari Sabtu besok saya akan berangkat ke Italia. Gitu. Nanti bulan depan ke Australia dan seterusnya ya begitu. Yang menarik sekarang ini hampir di setiap kali saya pergi ke luar negeri, saya bisa menemui lulusan-lulusan pesantren yang sedang belajar di perguruan tinggi atau bahkan bekerja. Jadi dosen atau jadi apa sajalah gitu. Itu sudah ada santri-santri yang bekerja, terutama yang menuntut ilmu lanjutan. Waktu saya ke Berlin misalnya, tuh banyak sekali itu santri. Berlin di Jerman ya, itu banyak sekali santri. Kota-kota besar di Jerman, itu banyak santri-santri. Kenapa? Karena pemerintah Jerman itu sebetulnya punya beasiswa yang full, bebas untuk masuk ke perguruan tinggi, bebas biaya biaya hidupnya ditanggung, lalu kemudian keluarga juga ditanggung, anak-anaknya kalau dibawa ya ke sekolahnya juga gratis gitu. Jadi Jerman itu banyak jadi tujuan untuk belajar gitu. Nah, semakin saya sering sekali bertemu dengan para santri. Suatu ketika saya di pesawat duduk sebelahan dengan mas-mas gitu. Lalu si mas-mas ini bilang gini, Mbak, mohon maaf Mbak, ini Mbak Alisa bukan ya gitu, putrinya Gus Dur. Oh iya Mas gitu. Wah Mbak, saya ini aslinya Muntilan, dia bilang gitu. Saya aslinya Muntilan, tapi sekarang ini saya tinggalnya di Belgia gitu. Lagi kuliah. Mbak, kalau sekarang ya Mbak, santri-santri kalau dari Indonesia apalagi dari NU, itu tuh kalau di Eropa, kami tuh bangga menyebut diri kami ini santri NU. Gitu, kami dari pesantren. Kami ikut di Nahdlatul Ulama, itu kami tuh bangga Mbak, dan nggak takut gitu. Kenapa? Karena banyak orang Eropa tuh sudah kenal dengan Nahdlatul Ulama, sudah kenal dengan dunia pesantren. Gitu. Karena secara akademis itu memang lulusan-lulusan pesantren yang ikut belajar ke sana itu sudah canggih-canggih gitu ya cara berpikirnya, ilmunya gitu. Dan perkembangan ilmu keislaman di berbagai negara yang bukan di negara Timur Tengah itu juga berkembang. Gitu. Misalnya di Amerika tuh banyak sekali universitas yang punya pusat studi Islam atau fakultas Islam gitu. Belajarnya tentang Islam begitu. Jadi memang kemudian anak-anak muda yang muslim dari berbagai penjuru dunia itu bisa berangkat untuk studi ke sana gitu. Nah, itu yang saya maksud sebetulnya dengan santri mendunia. Bahwa santri itu sekarang ruangannya besar sekali. Belajarnya memang di Rembang. Tapi apa yang anak-anak semua dapatkan di Rembang ini selama belajar di sini, itu adalah modal besar untuk kalian nanti bisa mendunia. Gitu. Bahkan yang paling sempat viral itu kan Dewi Prasida. Dewi Prasida itu Praswida. Dewi Praswida itu santri, saya lupa ya pondoknya di mana, terus kuliah di UIN Semarang. Lalu ikut pertukaran mahasiswa ke Vatikan. Gitu. Ke Vatikan tahu ya pusatnya
umat Katolik yang di situ tempat tinggalnya Paus yang kemarin baru datang ke Indonesia itu. Nah, Paus itu setiap hari Minggu kan dia ada misa gitu, pengajian gitu ya di lapangan besar gitu. Dan biasanya kalau Paus yang ini, Paus Fransiskus itu suka nyalam-nyalami gitu. Kok Yandilala waktu dia nyalam-nyalami orang yang akan ada pagernya gitu kan, beliau di dalam gitu, pas beliau jalan, beliau lihat perempuan berjilbab. Karena itu justru didatangi sama Paus. Gitu, ditanya dari mana? Dari Indonesia. Terus beliau sempat ya bercakap-cakap sebentar. Dan itu kemudian jadi viral karena itu menunjukkan ukhuwah insaniyah. Gitu. Kan jarang-jarang nih kita melihat tokoh agama dari satu agama tertentu itu kemudian bercakap-cakap dengan, maksudnya di tengah keramaian gitu ya, bercakap-cakap dengan orang dari agama yang lain. Biasanya kan ngurusi umatnya sendiri-sendiri. Nah, si Dewi ini jadi viral di seluruh dunia itu, gitu. Dan dia kemudian menjadi istilahnya apa ya, duta Indonesia, duta Muslimah Indonesia. Padahal dia waktu itu masih kuliah. Tapi karena dia ikut kegiatan itu, dia bisa punya kesempatan mendunia gitu. Nah, adik-adik sekalian, saya lebih terbiasa dengan adik-adik soalnya. Iki usianya usia berapa tuh ini? Dari 13 sampai yang paling senior? 24, oke. Yang paling senior 24 ya, oke. Ya anak-anak sih sudah seanak-anak saya ini. Sudah seanak-anak saya. Nah, jadi kita memang jangan pernah berpikir, jangan pernah terpenjara oleh apa yang sedang kita jalani saat ini. Gitu, jangan merasa dikecilkan oleh ruang kita saat ini. Ruang kita saat ini adalah batu pijakan kita. Justru disinilah kita disiapkan. Kalau kita sebagai pribadi memanfaatkannya untuk menyiapkan diri. Tapi kalau cuman mondok ya sak madyo gitu. Ya udah yang penting sekolah, yang penting mondok, koncone akeh, atau yang penting nggak bosen di rumah, ya nggak dapat apa-apa. Semuanya itu tergantung dari kita pribadi. Mau kita manfaatkan sebagai apa? Dulu waktu saya SMA saya di Jakarta, sekolahnya sekolah favorit. Kalau ada 10 SMA terbaik Indonesia, sekolah saya itu kalau nggak nomor 1, nomor 2. Gitu. Sampai saat ini selalu masuk di 5 besar se-Indonesia, SMA Negeri 8 Jakarta. Jadi semua teman-teman saya itu masuknya ITB, UI, gitu. Saya juga pengen masuk UI. Kan elit, keren banget, Universitas Indonesia gitu kan. Tapi saya pengen tinggal di Jogja. Lah masalahnya UI itu enggak di Jogja. Yang di Jogja itu UGM. Untuk anak SMA Negeri 8 Jakarta yang favorit se-Indonesia Raya itu, UGM itu ndeso. UGM itu, iya yo, kok lulusannya kayaknya enggak ada yang jreng gitu loh gitu. Sedikit sekali yang jadi menteri, sedikit sekali yang jadi gitu. Dulu saya mikirnya gitu, tahun 90 ya itu soalnya. Lalu saya matur ke Almarhum Gus Dur. Pak, aku bingung nih mau kuliah di mana ya? Mau kuliah aku pengennya masuk UI, tapi kok UI di Depok. Aku pengennya tinggal di Jogja, seperti ibu saya dulu kuliahnya di Jogja, Gus Dur juga mondok di Krapia, itu kan jadi pengen banget gitu ya. Tapi kok di Jogja nggak ada UI,
Kan kita sering kan pengen punya keinginan yang kemudian terbatas gitu. Pengennya ini sama pengennya itu dan dua-duanya nggak nyambung terus harus milih gitu. Jadi saya tuh waktu itu kan berharap bapak saya ini bisa memberikan keputusan. Ya wes kowe mlebune UI wae atau gimana gitu. Ternyata enggak. Beliau itu menanggapinya tuh begini. Sekolah apik nek wong elek ya tetep elek. Sekolah elek nek wong apik ya tetep apik. Dan ternyata sekolah baik atau buruk itu enggak penting. Kondisi sekolah bagaimana itu dimanapun kita itu bisa menggunakan ruang itu untuk kita tumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi Rembang ini kan salah satu yang istilahnya benar-benar dipandang tinggi di lingkungan dunia pesantren ya. Mondok di Rembang, saya punya teman se-SMA dulu, SMA yang elit itu. ada sahabat saya yang sekarang mereka sekeluarga tinggal di Inggris. Ini anak-anaknya ketika masih SMP dan si orang tuanya ini ingin anaknya mondok, yang salah satu yang pertama yang dipertimbangkan di awal-awal itu adalah ke Leteh. Pengen mondokin anak. Kalau ke Leteh bagaimana ya Al gitu, nanya saya waktu itu. Bayangkan ini orang-orang yang hidupnya itu kalau tasnya tuh harganya ratusan juta gitu loh. Serius itu, saya juga ngelihat tasnya, wah ini orang wedi dicopet gitu. Karena memang kaya sekali. Pergaulannya dengan artis-artis gitu. Tapi bayangkan ya, orang yang seperti itu berpikir bahwa salah satu pondok terbaik untuk putra-putrinya itu adalah di Rembang. Dan mereka memang tidak melihat apakah ada asrama yang ber-AC atau apa tidak, karena yang dipentingkan adalah pendidikan karakter gitu. Lah kalau pondok pesantren yang di mata orang-orang itu sudah sedemikian bagus, tapi kitanya sebagai santri bukan santri yang bagus, terus hasilnya gimana? Ya tetap nggak bagus kan gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita memanfaatkan apapun yang ada di sini, ini jalan ini mencetak pemimpin banyak sekali. Ya kan? Ini kan mencetak pemimpin banyak sekali. Yang sekarang saja itu kita punya menteri, kita punya ketua umum PBNU, itu dari sini loh, dari lingkungan sini. Gitu. Artinya lingkungannya sendiri sudah mampu memproduksi orang-orang yang demikian hebat, tinggal kitanya ini siap diasah tidak oleh lingkungan ini. Gitu. Nah, intinya semuanya dimulai dari kita. Kita sebagai santri, apakah kita mampu memanfaatkan kesempatan? Anak-anak semua sudah mendapatkan berkah bisa belajar di sini, bisa mondok di sini. Nah, berkah ini akan berbuah, membuka gerbang berkah yang lebih besar atau tidak, itu tergantung kita, gitu ya. Yang pertama, ini kitanya, dimulai dari kita. Yang kedua, dunia kita itu sekarang kan berubah terus ini. Kalau anak muda sekarang itu karakternya gimana sih? Wataknya gimana kalau anak muda sekarang? Cuek. Apa lagi? Kalau anak muda sekarang karakternya gimana? Apa Mbak? Atau saya lebih ini kan lagi, anak muda putri.
Anak muda perempuan itu sekarang yang menonjol apa? Sikap atau karakter yang seperti apa? Tadi cuek. Yang kedua apa? Gaul? Enggak. Mudah tersinggung. Gampang galau, bener enggak? Enggak. Enggaknya sambil galau jawabnya. Itu apalagi? Banyak yang lemah secara mental, strawberry generation gitu. Ada yang tahu strawberry generation itu apa? Cepat melenyek. Pernah lihat strawberry? Strawberry itu kan cantik ya. Kalau dilihat itu wah gitu. Waktu masih di kalau di Maret-Maret itu di kulkasnya itu loh. Itu masih kelihatan seger, merah, cakep gitulah pokoknya dilihatnya. Begitu dipegang, melenyek. Gitu. Katanya anak muda sekarang itu generasi stroberi. Generasi stroberi itu rapuh katanya. Saya nggak tahu bener nggak? Bener. Benernya kok sedih ngono ya. Terus apa lagi? Itu oke, itu kelemahannya. Kalau keunggulannya anak muda zaman sekarang apa? Yang perempuan-perempuan. Pede. Rapuh tapi pede. Atau ada yang pede, ada yang rapuh. Oh, joget-joget di TikTok. Oke. Anak saya. Berani joget-joget di TikTok itu kan berani berarti pede gitu ya. Terus jago jualan karena pede gitu. Jadi bisa jualan yang apa itu? Kalau di TikTok itu ya nge-live. Siapa di sini yang korban nge-live? Moga-moga nggak banyak. Nggak taunya neng-nengnya. Gitu. Apalagi kalau anak muda sekarang? Pede, update, cuek, rapuh, galau. Apalagi? Melek teknologi, di sini ada yang nggak bisa pakai HP? Enggak ada ya, tapi kalau bunyai yang sudah sepuh-sepuh belum tentu bisa. Gitu. Tapi adik-adik semuanya pasti sudah bisa pakai HP, setidaknya pakai aja. Artinya kita jadi konsumen. Kita jadi konsumen perusahaan HP dan perusahaan telekomunikasi. Tapi apakah kita menggunakan HP ini untuk untuk sesuatu yang lebih dari sekedar WhatsAppan, sekedar cari hiburan, sekedar nonton-nonton, sekedar foto-foto, selfie-selfie. Apakah HP kita ini bisa menghasilkan sesuatu? Sesuatu itu bisa macam-macam ya. Kira-kira apa yang bisa kita hasilkan dari HP ini? Bisa nulis, bisa membuat tulisan, bisa membuat video. Saya bulan lalu itu di sekolah Ma'arif di Bandung, di Kulon Progo dan di Banyuwangi, kita membuat lomba di sekolah. Lombanya per kelas. Film pendek. Nah, mereka bikinnya pakai HP. Jadi HP-nya enggak sia-sia, dia jadi produktif karena itu lomba film pendek tentang penerapan mabadi khoiro ummah. Mabadi khoiro ummah itu ada 5 akhlak nahdiyat itu kan ada 5 ya. Apa saja? Kalau mabadi khoiro ummah apa aja? Tahu enggak? Kalau itu adalah prinsip sosial kemasyarakatan warga NU, Jam'iyah maupun Jamaah Nahdlatul Ulama itu kalau ditanya prinsip Aswaja An-Nahdiyah itu apa? Biasanya jawabannya tawasud, tasamuh,
tawazun, i'tidal, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau ditanya akhlaknya orang NU itu apa sih, seperti apa sih, itu sebetulnya ada 5 yang itu disebut sebagai gerakan mabadi khoiro ummah. Gitu. Jadi gerakan mabadi khoiro ummah ini gerakan perbaikan akhlak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dulu pertama kali diluncurkan itu tahun 1942. Ini sudah lama sekali. Sebetulnya itu gerakan ekonomi sebetulnya. Jadi ceritanya Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama pada waktu itu adalah Kiai Mahfud Siddiq. Beliau lenggahnya di Semarang. Lalu beliau mengamati kok orang-orang bahkan orang-orang Islam itu kalau suruh dagang, kok lebih banyak dagangnya sama bukan sesama orang Muslim, sesama orang Indonesia, tapi dengan orang Arab. Kalau mau dagang ke orang Arab, kalau mau beli apa-apa ke pedagang-pedagang Cina. Kenapa? Gitu. Kenapa kok kita kalah dalam hal perekonomian? Terus beliau kemudian merumuskan pemikiran beliau bahwa oh ternyata orang-orang Muslim terutama orang-orang NU ini kok kurang kerjasama. Kok kurang amanah gitu, kok kurang istiqomah gitu beliau waktu itu. Oh bukan amanah, berarti 3 yang pertama itu asidqu, istiqomah dan ta'awun dulu awalnya. Lalu kemudian tahun 1995 oleh PBN, oleh Munas Alim Ulama, ini diperluas, ditambahi 2 lagi. Jadi asidku, al-amanah wal wafa bil ahdi, lalu at-ta'awun, kemudian istiqomah, dan yang terakhir al-adalah. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai ciri-ciri atau karakter nahdien-nahdiyat supaya kita bisa membentuk khairul ummah gitu. Jadi kalau ditanya wong NU wataknya gimana? 1, dia jujur. 2, dia amanah dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 3, dia adil. 4, dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dan yang kelima dia istiqomah. Istiqomah itu artinya tidak mudah patah, pejuang, pekerja keras gitu ya, itu istiqomah itu, tangguh gitu. Tadi itu berlawanan dengan strawberry generation tadi itu. Gitu. Kok tadi kita jadi ngomongin ini, tadi ngomongin apa ya? Lupa saya. Sifat anak-anak sekarang. Ya. Jadi sebetulnya kita sudah punya bekal itu. Kita sebagai jamaah Nahdlatul Ulama sebetulnya kita sudah punya kok garis itu. Tinggal apakah kita mengembangkan diri ke sana atau tidak. Nah, sekarang apa sih syaratnya santri putri itu bisa mendunia? Apa yang perlu dia miliki? Apa yang perlu dimiliki orang-orang sehingga dia kemudian dia bisa punya ruang hikmah yang besar gitu ya. Yang pertama, sebetulnya ada 4 hal yang anak-anak semua tuh harus perhatikan dalam diri kalian. Yang pertama, kalian memahami diri kalian sendiri. Oh saya tuh orangnya disiplin. Atau saya orangnya nggak disiplin, gitu. Kita perlu paham diri kita sendiri. Tapi pemahamannya kemudian dipakai untuk berubah ke arah yang lebih baik. Saya orangnya disiplin, kalau gitu gimana caranya supaya saya lebih disiplin lagi? Saya orangnya nggak disiplin, gimana caranya supaya aku nggak disiplin? Supaya aku lebih berubah jadi disiplin, gitu. Itu 1. Kemudian yang kedua, kita
ini teorinya namanya teori kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu ada empat dimensinya ya. Dimensi yang pertama itu kesadaran diri, yang kedua kesadaran sosial, yang ketiga manajemen diri, yang keempat manajemen sosial. Kalau kesadaran sosial itu apa? Kesadaran sosial itu ujungnya bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, kita akan ditinggal. Sementara zaman sekarang ini adalah zaman peradaban kerjasama. Ya, saya minggu depan acara di Roma itu adalah hasil kerjasama orang-orang dari berbagai negara. Gitu. Saya kemarin ke Papua, itu ya nggak bisa ujuk-ujuk ke Papua terus ketemu-ketemu, nggak bisa. Pasti ada orang-orang yang harus saya temui, siapa yang menghubungkan saya dengan orang-orang itu ada sendiri. Gitu. Jadi saya nggak bisa ngurus semuanya sendiri, pasti ada bantuan dari orang lain. Nah, apakah kita menyadari bahwa aku tidak hidup sendiri, aku hidup dengan teman-teman yang lain. Nah, ada satu hukum yang teman-teman bisa gunakan sebagai pegangan. Hukumnya itu namanya hukum Bob. Hukum Bob itu begini. Kalau Alisa bermasalah dengan Bob, gitu ya, Bob itu nama orang gitu. Bob itu nama orang. Kalau Alisa bermasalah dengan Bob, itu bisa jadi Bob yang salah, bisa jadi Alisa yang salah, ya kan? Kalau misalkan kita kerengan sama temen nih, itu kan bisa jadi kita yang salah, bisa jadi dia yang salah. Tapi kalau Bob itu bermasalah dengan banyak orang, berarti yang masalah siapa? Bob. Nah, itu cara kita melihat diri kita sendiri. Aku kok karo ya saiki dia kok menjauhi aku. Kalau sekali bisa jadi yang salah kita atau yang salah dia. Tapi kalau setiap kita punya teman terus setahun mesti jauh, setahun mesti ditinggal, setahun mesti kok dia malah deket sama orang lain. Jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Jangan-jangan kita kurang amanah. Jangan-jangan kalau diceritai sesuatu yang rahasia kita ngomong ke orang lain. Jangan-jangan kita sering mengingkari janji. Jangan-jangan kita sering memanfaatkan, misalnya. Itu namanya kesadaran bahwa kita hidup tidak sendiri. Gitu ya, jadi yang kedua, jadi sadar diri sendiri. Yang kedua, sadar kita hidup bersama orang lain. Kita hidup bersama ibu nyai kita. Dengan semua guru-guru kita. Itu bagian dari kesadaran. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan kita mengelola diri. Keterampilan mengelola diri itu misalnya begini. Kalau saya lagi emosi, supaya saya reda emosinya itu caranya gimana? Itu mengelola diri. Gitu. Kalau saya diajak teman saya melakukan sesuatu yang menurut saya tidak boleh saya lakukan, itu saya harus gimana? Itu namanya keterampilan mengelola diri. Orang-orang yang maju itu dia bisa mengatur dirinya sendiri. Enggak diatur bunyainya, enggak diatur kakak seniornya, enggak diatur teman-temannya. Enggak nunggu diatur, tapi dia mengatur dirinya sendiri. Teman-temannya, alah ngapain ngerjain PR sekarang, besok aja kita kan dulu sekarang. Nonton iki sik. Kalau kita mampu mengambil keputusan untuk diri sendiri, kita ngukurnya dari situ. Aku tak menyelesaikan dulu. Enggak gampang ikut-ikutan. Nah ini bagian yang paling penting terutama untuk menghadapi tantangan hubungan-hubungan dengan lawan jenis.
saat ini. Saya psikolog, dulu waktu saya masih mahasiswa saya mendampingi anak-anak remaja. Rata-rata itu problemnya itu soal pacaran. Nah yang bermasalah adalah anak-anak remaja putri yang tidak biasa ngambil keputusan untuk dirinya. Yang ikut-ikutan. Begitu pacarnya bilang, alah semua yang lain juga kalau pacaran gini kok. Terus ikut. Atau kamu kalau beneran sayang sama aku masa gak mau? Terus ikut gitu. Ayo kita main dulu ke sini. Wah gak mau, aku gak boleh sama. Gimana sih kamu kurang gaul, ikut. Kalau santri-santri laki-laki itu ngerokok, rawani ngerokok, santri lanang kok rawani ngerokok, terus ngerokok gitu. Ngerokok bukan karena pengen ngerokok, tapi ngerokok mau membuktikan ke orang-orang lain kalau dia bisa ikut-ikutan. Nah itu tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Gak bakalan jadi santri mendunia, gak bakalan yang kayak gini. Karena apa? Karena mendunia itu urusan pribadi, gak nunggu orang lain. Gak ada yang bukain lawang terus, ayo Ning sampean mah. Gak ada, kita nyari jalan sendiri dari prestasi kita sendiri. Nah yang mendunia itu pasti yang dia bertumpu pada dirinya sendiri, istiqomah tadi itu. Dia jejak di atas kakinya sendiri, tidak menunggu orang lain, tidak nunggu bunyainya, tidak nunggu gurunya, tidak nunggu temannya, tidak nunggu disuruh kakak seniornya, tidak nunggu siapa-siapa. Ya ini yang kerjaannya kalau ada kesempatan buka laptop itu yang dicari ilmu. Bukan yang dicari itu TikTok. Kecuali kalau TikToknya dipakai untuk nyari ilmu. Kan banyak ya sekarang dokter lah, apalah terus ini apa namanya? Punya TikTok yang ngajarin ini itu, boleh. Kalau mampu mengendalikan diri sendiri, mengambil keputusan sendiri, media sosial itu tidak akan berbahaya untuk kita. Karena di media sosial banyak sekali ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita-kitanya ini hidup sehari-harinya ikut-ikutan terus, media sosial jadi berbahaya. Karena kita sekedar ikut-ikutan. Jadinya kita nggak dapat tambahan apa-apa untuk bekal kita, tapi jadi korban akhirnya. Yang paling bahaya tadi itu, jadi korban dalam hubungan-hubungan tadi ini. Kakak senior menindas adiknya santri junior karena yaitu apa namanya kita ikut-ikutan. Aku dulu juga digitukan kok. Itu terus jadi ikut menindas, itu ikut-ikutan. Itu banyak ya dalam banyak hal. Ini bukan hanya apa namanya hubungan cinta-cintaan itu enggak gitu, tapi pokoknya kalau apa-apa itu kita sekedar ngikut-ikutan. Ya misalnya tren apa baju misalnya. Teman-temannya punya baju ini terus kita aku pengen. Ya sewajarnya boleh. Tapi kalau semua yang kita lakukan itu ngikuti orang lain, hati-hati adik-adik. Coba ya perhatikan diri sendiri. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Latihan mengambil keputusan. Caranya, kalau memutuskan mau melakukan sesuatu, tanyalah ke diri sendiri. Aku melakukan ini untuk apa? Karena sekedar ikut-ikutan koncoku? Opo? Karena ini menurutku penting. Gitu. Ikut, ada kursus menulis kreatif. Ikut. Ikut karena apa? Itu kan sesuatu yang baik ya. Ikut kursus menulis kreatif, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau alasannya ikut-ikutan, hati-hati gitu ya. Jadi bukan hanya untuk hal-hal buruk. Semua hal-hal yang baik pun keputusan itu harus dari kita. Itu yang ketiga, keterampilan yang ketiga. Nah keterampilan yang keempat, itu bagaimana kita mengelola hubungan dengan orang lain. Kan tadi kita sadar bahwa kita hidup bersama orang lain. Nah kalau kita sudah sadar sekarang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah orang lain senang berteman dengan kita? Apakah orang lain senang bekerja sama dengan kita? Apakah pengasuh pondok pesantren, guru-guru kita itu senang memberi tugas pada kita?
Kalau iya, semuanya itu iya, berarti kita mampu mengelola hubungan dengan orang lain. Tapi kalau nengnya nggak kenal gitu, ya berarti kita kurang mampu mengelola hubungan. Nengnya aja nggak kenal sama kita. Berarti kita terlalu menarik diri. Ya kalau kita menarik diri sekali lagi kita nggak bisa ini nanti maju gitu tuh akan sulit. Kenapa? Karena kita kurang pede tadi itu. Kita nunggu di belakang, nunggu disuruh, nunggu diperintahkan, nunggu diajak. Gitu. Ya, jadi 4 itu ya adik-adik ya. Bagaimana kita menyadari diri kita kekuatannya apa? Misalnya, oh saya jago pidato, oke. Berarti itu yang kita perlu kembangkan. Oh saya jago nulis, oh saya jago gambar karikatur, oh saya jago bikin desain-desain di desain grafis. Gak apa-apa, yang penting kita paham diri kita ini kekuatannya apa. Oh saya rajin belajar, oh saya suka memimpin. Kalau kita sadar kita ini bagaimana dan siapa, maka jauh lebih baik. Saya minggu lalu, jadi kalau kita ini juga ya, kalau kita mau menjadi santri mendunia, santri putri yang mendunia, salah satunya adalah selalu punya semangat untuk belajar. Selalu punya semangat untuk belajar. Saya umurnya sudah di atas 50 tahun, tapi saya meyakini bahwa kalau saya mau maju, itu berarti itu sesuatu yang sekarang saya belum di situ. Gitu. Kalau saya mau maju kan dari sini ke situ ya. Saat ini saya ada di mana? Di sini. Berarti kan belum di situ. Nah untuk bisa ke situ, pasti saya butuh berubah. Berubahnya apa? Kalau cuma jalan kaki ya berarti berdiri, jalan ke situ kan gitu. Tapi kalau ini prestasi, kalau saya ingin X gitu ya, kalau masih ada kata ingin berarti itu belum terlaksana dan karena itu saya perlu belajar supaya itu bisa terlaksana gitu. Nah minggu lalu saya belajar, ada mentor-mentor yang kita undang kemarin bersama teman-teman dari Kementerian Agama. Mentornya itu waktu baru perkenalan aja dia udah memulainya dengan cerita tentang dirinya, terus dia bilang gini, kalau kita mau mengubah kondisi besar, kondisi masyarakat, harus mulainya dari kita. Kitanya mau berubah, dia kan bilang gitu, oh ya biasalah itu ya. Terus dia bilang, perubahan yang utama dari dalam diri adalah dari human doing menjadi human being. Saya mikir, ini maksudnya biaya yo. Human doing tuh gini, kita melakukan sesuatu karena kita tahu itu tugas kita. Ya, kita melakukan sesuatu karena kita tahu itu tugas kita. Menjadi human being. Human being itu kita melakukan sesuatu karena kita tahu ini peran yang kita ambil di kehidupan kita sekarang. Jadi kalau teman-teman, adik-adik semua ya, anak-anak, teman-teman, adik-adik, anak-anak. Kalau anak-anak semua di sini meyakini bahwa saya ini santri. Nah, berarti sadar kan, peran saya adalah seorang santri. Kalau namanya santri berarti tugasnya belajar kan gitu. Tujuannya santri itu apa sih? Belajar melalui prosesnya ngaji gitu. Tapi kalau yang tadi, yang human doing atau hanya bertindak, tidak sadar diri, itu gini. Disuruh ikut ada majelis sama Bu Alisa Wahid, ya sudah. Bukan karena ingin belajarnya, tapi karena disuruh datang. Bangun subuh, dioprak-oprak karena di kepalanya dan di hatinya yakin bahwa itu memang disuruh bangun. Sementara kalau
dia menyadari bahwa saya ini santri, peran saya santri belajar, itu dia akan bangun sendiri gitu. Jadi kalau kepala kita tuh tugas, bukan sebagai santri, santri itu kan dia ngikuti kiai, dia ngikuti neng, ngikuti guru, maka dia akan ngatur dirinya sendiri itu, nggak usah dikasih tugas jejel-jejel, itu dia ngatur dirinya sendiri. Gitu. Jadi itu adik-adik semua kita kalau kita ingin maju, kita memang mulainya dari diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri itu apa? Yang 4 kamar itu aja. Kita memahami diri sendiri, kita memahami kita hidup bersama orang lain, jadi kita terbiasa untuk, nih misalnya temennya cemberut, terus rodok judes sama kita, biasanya kita gimana? Kalau ada teman kita tiba-tiba judes gitu sama kita, terus kita gimana? Baper. Apa? Tanya. Rasanya gimana rasanya? Rasanya gimana? Kalau teman kita tiba-tiba judes sama kita itu rasanya gimana? Sebel. Apa sih ini? Gitu ya? Kok dia ngono toh karo aku? Dia kan aku udah bantuin dia, masa dia memperlakukan aku begitu? Kita udah langsung menghakimi dan sudah langsung pindah urusannya jadi urusan kok saya diperlakukan kayak gitu. Saya kan orangnya baik, saya nolongin dia kok dia begitu sama aku, kan gitu tuh kita. Tapi kalau yang sadar bahwa kita tuh hidup bersama orang lain, itu cara pikirnya gini. Tiba-tiba judes, kita mikirnya, dek ngopo yo? Biasanya apian kok saiki judes banget ini ngopo yo? Apa dia lagi ya, saake yo, apa lagi PMS yo? Apa kemarin masalah sama keluarganya belum selesai ya? Gitu. Jadi ketika kita sadar kita hidup bersama orang lain, kita berusaha untuk melihat dari sudut pandang dia juga, nggak hanya dari sudut pandang kita. Nah ini penting nanti kalau udah bekerja bersama. Bekerja bersama di dalam kelas, apalagi nanti kalau teman-teman udah keluar dari pondok. Nanti yang paling penting bekerja bersama suami untuk membesarkan anak-anak. Itu kan butuh bekerja sama. Kenapa sekarang banyak perceraian? Karena pada nggak siap bekerja sama. Sekali lagi saya psikolog. Saya ditugasi oleh Menteri Agama yang sebelum Gus Yakut, itu untuk membuat bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Karena saya dulu urusannya mendampingi pasangan suami istri yang mau bercerai, yang berkonflik gitu-gitu ya. Gitu. Kenapa banyak perceraian? Ya karena suami istri ini tidak siap bekerja sama. Tapi di luar urusan dalam rumah tangga itu di ruang khidmah kita yang khidmah sosial itu juga penting sekali bisa bekerja sama. Gitu. Ya, jadi 4 itu. Sebetulnya banyak sekali sih yang bisa, saya ingin ceritakan, tapi sepertinya saya akhiri dulu sampai di sini karena justru ya siapa tahu adik-adik ada hal-hal yang pengen kita bahas bersama-sama ya. Para pengasuh juga monggo nanti kalau mau tanya-tanya dan sharing-sharing untuk bahan kita berdiskusi. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Intinya adalah kalau apakah kita bisa mendunia, bisa. Oh, yang terakhir. Tadi kan santri mendunia secara umum. Tapi peradaban masa kini itu sebetulnya membutuhkan banyak perempuan. Ya. Peradaban masa kini membutuhkan banyak perempuan. Kenapa? Karena dunia ini sekarang ini kan banyak sekali persoalan besar. Nah, salah satu yang ditengarai menjadi penyebab adalah karena segala sesuatu sistem ini yang membuat dulu laki-laki aja. Kalau cara pandang laki-laki itu kompetisi, menang kalah. Enggak penting adil, yang penting menang, gitu.
Sementara kalau cara pandang perempuan itu adalah cara pandang nggak apa-apa, nggak ada yang kaya banget, tapi yang penting kita semua makmur bareng-bareng, gitu. Itu cara pandang perempuan. Adil itu lebih dekat dengan ciri perempuan, gitu. Mengayomi, memelihara itu lebih banyak ciri perempuan. Sementara kalau laki-laki jangka pendek, perlombaan, pertandingan. Musuhnya jatuh, kalau lomba lari musuhnya jatuh, ya dia senang karena dia jadi menang, gitu. Nggak ada kepikiran, masa ake yo tipu gitu, nggak ada gitu. Nah, karena itu sekarang upaya untuk memperbaiki dunia ini salah satu caranya adalah dengan mendengarkan cara pandang perempuan. Karena itu memang dibutuhkan banyak sekali perempuan. Perempuan yang seperti apa? Perempuan penggerak, perempuan pemimpin, perempuan yang ahli dalam ilmunya masing-masing. Ya, jadi santri putri zaman dulu, zaman ibu saya dengan anak-anak semua, ruang khidmahnya jauh lebih besar santri zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu perempuan masih dibatasi ruangannya. Kalau sekarang kita butuh anggota DPR perempuan, kita butuh bupati perempuan, kita butuh tokoh perempuan. Kenapa? Ya karena peradaban ini membutuhkan keseimbangan antara cara berpikir laki-laki dengan cara berpikir perempuan. Ini kita tidak berlomba-lomba, bukan. Tapi supaya ketika kita membangun kemaslahatan masyarakat, ini benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat banyak. Itu cara berpikirnya perempuan gitu. Gitu ya. Jadi dunia membutuhkan kalian. Kalian sudah berada di ruang yang sangat baik di mata masyarakat Indonesia. Tempat ini, pondok pesantren ini adalah pondok pesantren unggulan. Sudah terbukti dari yang dicetak-cetak ini. Nah, dunia membutuhkan, kalian berada di tempat yang tepat. Pertanyaannya, kalian menjadi santri yang tepat atau tidak? Itu aja, gitu ya. Oke, mari kita akhiri untuk kita bisa mulai berdiskusi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Ibu Alisa sudah menyampaikan bagaimana kalau kita mau mendunia itu salah satunya kalau bangun subuh itu bangun sendiri ya. Karena kebetulan saya bagian ngoprak-ngoprak, bangunin tiap pagi. Berarti masih belum punya kesadaran diri. Mulai besok pagi ketika saya ke belakang semua sudah bangun. Siap? Loh, ini kok siapa kok kurang semangat? Kudu siap loh ya. Oke, ada pertanyaan dari santri putri. Halo, ada pertanyaan? Gak usah takut pertanyaannya itu apakah pertanyaan itu bagus atau enggak. Gak usah takut, yang penting nyoba dulu. Di sini Mbak. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya. Sebagai santri putri, pasti ada yang mempunyai keinginan yang tinggi. Bisa menghafal Quran, tapi juga bisa belajar kitab dengan fasih. Tapi dari kita kadang merasa bingung, apakah dua-duanya bisa berjalan, apakah harus salah satu dulu yang diutamakan? Bagaimana Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Alfa, tanya enggak Alfa? No. Ayo. Santri putri TPI harus berani. Tadi katanya Mbak Risa kan sembarang, ameh takok apa wae sembarang. Ayo. Mumpung di sini tanya Bagaimana aja sembarang. caranya? Intinya tuh latihan bertanya.
Nah ini saya titip untuk para pengasuh. Jadi adik-adik ini perlu, saya juga itu minggu lalu waktu saya belajar itu, saya diajari untuk mendorong peserta itu bertanya. Karena ternyata semakin sering kita bertanya, semakin baik proses berpikir kita. Jadi nggak penting pertanyaannya deso-deso atau pertanyaannya remeh-temeh. Itu nggak penting, yang penting kita melatih kita bertanya. Gitu. Ayo. Buatkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafiah. Sebelumnya terima kasih atas ilmu-ilmunya kepada Ibu Alisa Wahid. Izin bertanya, apa sih kebiasaan, ilmu-ilmu, skill-skill yang panjenengan pelajari semasa muda, yang panjenengan kembangkan sehingga membentuk panjenengan yang sekarang ini? Terima kasih. Oke, satu lagi. Yang sebelah sini dong. Kok itu semua? Ayo, yang sebelah timur. Sebelah timur ya. Ayo. Siapa? Ayo, sebelah kanan. Ya. Ini, Mbak, mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan kalau kita mendunia kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana cara mengenal diri kita sendiri? Namanya siapa? Naswa. Najwa. Halwa. Oh ini pertanyaannya bagus-bagus sekali nih. Kalau punya dua keinginan mana yang didahulukan? Gitu ya. Apalagi kalau kita nggak yakin sebetulnya kita tuh mampu. Nah di sini yang tadi ingat nggak kamar yang pertama itu apa? Kita memahami diri kita sendiri, ya kan? Gitu. Ini nggak ada jawaban yang kayak Panadol bisa mengobati semua hal itu ya. Pilek, batuk, sakit kepala semua hilang dengan nggak bisa gitu. Semuanya sangat tergantung dari pemahaman kita atas diri kita sendiri. Ada orang-orang yang kita sebut sebagai multitasker, yang dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Iki kalau dulu kayak saya pernah baca komik itu ibu-ibu gendong anak sambil nyetrika terus sebelahnya wajan lagi goreng tempe. Jadi goreng tempe diwale terus nyetrika sambil ngurus anaknya, ngomong anaknya. Itu multitasking, mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang dia harus single fokus. Dia ngerjain sesuatu harus sampai selesai, baru dia bisa mengerjakan yang lain. Kalau dia dipaksa mengerjakan dua hal bersamaan, loro-lorone ambiar gitu. Jadi sekali lagi ini sangat tergantung dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Kita tipe yang mana? Nanti kita bisa ngukur itu. Gitu. Nah kalau kita santri yang sadar diri, itu ngomong sama ustadzahnya, ustadznya, sama pengasuhnya jauh lebih mudah. Misalnya, Neng saya itu kesulitan ya Neng kalau langsung dua-dua itu harus saya kerjakan. Boleh enggak saya selesaikan dulu yang ini nanti baru saya ngerjain yang lain gitu misalnya. Itu gurunya pasti lebih senang, ustadzahnya pasti lebih senang. Gitu. Kenapa? Karena kita tuh memahami diri sendiri dan kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Gitu. Walaupun kita minta di dikiak-kiuk gitu, aturannya itu dikiak-kiuk, tapi karena berangkat dari itikat baik dan berangkat dari pemahaman atas diri kita pasti tidak apa-apa. Dulu tahun 1994 ibu saya, Bunyai Sinta Nuria Abdurrahman Wahid itu kan kecelakaan. Kecelakaan bersama Bunyai Solihah Wahid Hashim, ibunya Gus Dur.
Terus masuk rumah sakit selama 6 bulan. Pada saat itu saya sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Psikologi seluruh Indonesia yang harus pergi ke sana kemari gitu. Saya juga lagi KKN. Wes mumet itu saya. Karena kalau ada kegiatan dari Fakultas Psikologi di misalnya di Surabaya, ya saya harus ke Surabaya. Belum kuliah, ibu saya masuk rumah sakit 6 bulan. Saya anak sulung. Gitu. Saya matur sama dosen-dosen saya. Saya bilang gini, Bapak Ibu, misalnya sama Pak dosen ya, saya bilang sama Pak dosen, Pak ini kan ibu saya masuk rumah sakit. Sementara saya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Psikologi. Saya pasti banyak izin kuliah, yang pasti menyalahi aturan absen. Boleh enggak saya tetap ikut kuliah, tapi mohon dimaklumi kalau saya banyak enggak masuk, cuman saya mau diganti tugas. Untuk menunjukkan bahwa saya serius mau lulus kuliahnya ini, mata kuliah ini. Dosen-dosennya semuanya mau tuh. Karena tahu itu, karena saya jelaskan apa persoalannya, dan persoalannya kan bukan sekedar senang-senang saya gitu loh. Maksudnya, Pak saya nggak mau ngerjain tugasnya Bapak, kebanyakan tugasnya, saya kan capek, kan nggak gitu. Tapi karena ada amanah ini, ada situasi ini, tapi saya masih pengen lulus Pak, mata kuliahnya Bapak. Nggak ngulang ke semester depan. Lah malah senang itu. Jadi saya kuliahnya itu bolong semua, tapi nilainya A. Gitu. Lebih capek, iya. Orang lain istirahat, main, nongkrong, saya mondar-mandir dan kerja, bikin paper segala macam gitu. Tapi kan saya kuliahnya jadi beres gitu ya. Jadi sekali lagi bagaimana kita memahami diri kita sendiri itu akan sangat membantu kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi nggak ada rumusnya mana yang didahulukan, ya tergantung Mbak Halwa sendiri. Kalau Mbak Halwa bisa ngerjain dua-duanya langsung, ya nggak apa-apa dikerjakan. Tapi kalau tipenya yang fokus, harus fokus, ya nggak apa-apa diatur. Sekarang ini ngerjain apa dulu, nanti setelah itu ini udah selesai baru masuk ke sini. Itu semua tergantung dari bagaimana kita mengatur diri sendiri dan mengenali diri sendiri gitu. Lalu, oh ya, kalau kita baru mulai kan tadi itu kalau kita ngerasa apa kita mampu ya gitu ya, coba aja dulu. Nanti pada saat kita nyoba kita bisa tahu kok, kita bisa dapat feel-nya. Oh ternyata aku ira iso ya nek kongkon langsung loro-loro nih gitu. Itu kita akan rasakan. Kalau kita belum tahu, ya gimana kita mau ini. Terus kalau di awal-awal baru mulai, segala sesuatu pasti berat. Rumusnya kan sederhana, segala sesuatu itu berat sampai kita terbiasa. Kalau bahasa Inggrisnya, everything is difficult before it is easy. Segala sesuatu itu sulit sampai akhirnya suatu ketika nanti menjadi mudah. Segala sesuatu itu sulit sampai dia menjadi mudah. Nah menjadi mudah itu ya karena kita kerjakan terus menerus gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya nggak usah khawatir gagal, nggak usah khawatir kok hasilnya jelek, ya itu proses gitu. Nah ini tadi Mbak Siti Nafiah, apa kebiasaan atau ilmu yang saya miliki dari muda gitu ya. Ya ini salah satunya, saya tuh orangnya, saya tidak takut belajar dari siapapun, udah itu. Setiap saya mendapatkan persoalan, pertanyaan saya itu selalu begini, iki mesti ono sing wis ngadepi persoalan iki, sopo? Terus caranya aku belajar, iku piye gitu. Saya selalu begitu. Kalau ada sesuatu yang menantang, misalnya dulu saya diminta untuk gabung di tim UGM untuk lomba penelitian inovasi sosial bla 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 itulah gitu. Kan ada tuh setiap tahun lomba-lomba itu gitu ya.
Itu kan saya nggak pernah, wah anak baru masuk kuliah nggak pernah penelitian kan bingung. Ya saya mikirnya gini, iki siapa yang pernah mengalami ini? Oh itu ada senior yang dulu dia beberapa kali itu menang. Ya udah saya datengin dia, Mbak caranya ngerjain ini gimana toh Mbak? Saya tidak takut bertanya dan tidak takut kelihatan seperti orang bodoh. Saya bukan orang bodoh, tapi saya orang yang tidak tahu atau belum tahu. Saya tahu kalau saya bukan orang bodoh, tapi saya tahu bahwa banyak hal itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu banyak hal. Harus belajar. Caranya belajar, nanya. Nanya ke siapa? Siapa ahlinya? Udah gitu aja. Ada teman yang jago nulis, ya udah saya belajar cara dia nulis gimana ya gitu. Waktu saya diminta oleh Harian Kompas untuk menulis di Kompas setiap bulan, saya nggak pernah punya pengalaman nulis tiap bulan gitu di kolom gitu, nggak pernah. Ya saya belajar. Dan ngomong-ngomong ya adik-adik sekalian ya, saya menjadi seperti ini. Jadi bicara di depan orang banyak begini. Ini sebetulnya saya tuh nggak terbiasa begini. Bukan nggak terbiasa. Dulu waktu kecil, sampai saya menikah, saya ini orang yang lebih banyak bekerja daripada bicara begini. Kenapa? Karena saya tuh nggak suka diperhatikan orang banyak tuh nggak suka. Kerja aja. Tadi di sebelah saya ditimbali itu untuk untuk tugas memikirkan pengembangan pesantren. Terutama terkait dengan bullying di pesantren itu gimana caranya mencegah gitu. Nah, kalau itu suruh mikir kerjanya gimana kerjanya, itu saya senang. Tapi sebetulnya kalau di panggung saya nggak senang. Gitu. Nah, bayangkan saya baru mulai belajar bicara seperti ini pada usia 38 tahun. Bukan dari muda. Saya sudah punya anak 4. Waktu saya mulai belajar begini. Kenapa? Karena almarhumlah Gus Dur wafat, lalu orang-orang mulai bertanya siapa yang melanjutkan perjuangan Gus Dur. Kan umat Islam belum maju-maju banget. Kan bangsa Indonesia belum maju-maju banget. Terus siapa? Ini rakyat, kalau ada rakyat yang menderita siapa yang membela? Dulu kan ke Gus Dur, sekarang ke siapa? Dan akhirnya kami sekeluarga memutuskan, ya udah ayo kita sama-sama rawat semampunya. Ya udah itu saya belajar dari nol. Belajar mulai akhirnya masuk ke NU usia 39 tahun. Saya baru mau jadi pengurus di NU. Itu juga di DIY. Di lembaga yang kecil, enggak kayak Muslimat, Fatayat itu kan keren-keren ya. Ini enggak, lembaga kemaslahatan keluarga yang waktu itu situasinya layamutu walayahya. Orang tuh enggak jelas iki opo, lembaga opo gitu. Tapi saya mulai dari situ. Enggak apa-apa. Gitu ya. Saya itu aja tadi. Ini saya belum tahu. Jadi berarti saya harus belajar. Belajar ke siapa? Ya ke orang yang tahu. Siapa? Ayo cari siapa. Gitu aja saya. Wes, ya dijalani prosesnya gitu. Jadi sebetulnya kalau saya bekalnya ya cuman itu. Mau belajar dan menyadari bahwa Alisa ini punya peran-peran yang harus dijalani. Gitu. Saya punya peran yang harus saya jalani. Teman-teman semua nanti juga punya peran-peran itu. Sudah itu aja. Jadi nggak usah mikir yang ilmu sihir, enggak ya. Atau apa, enggak ada. Pokoknya mau belajar aja. Gitu, mau belajar, mau berubah itu. Kalau cuma mau belajar sebagai ilmu aja ya nggak cukup. Tapi mau berubah.
Begitu belajar, oh kudu ngene toh, terus mau berubah gitu. Itu yang ketiga. Jadi adik-adik kan tadi saya ceritakan ya, umur 38 saya baru mulai bekerja di ruang-ruang seperti ini, ada panggung-panggungnya gitu. Lalu mulai masuk ke NU, masuknya di lembaga yang kecil, di provinsi yang kecil. Tapi karena saya orangnya suka bekerja, maka saya kemudian kalau NU ada acara apa-apa, saya mau ikut dan saya mau belajar. Karena saya mau belajar, saya jadi cepat punya pengetahuan, punya keterampilannya. Karena saya cepat punya kemampuan, punya keterampilan, jadi ketika ada konferensi besar Nahdlatul Ulama, saya jadi ikut di timnya. Akhirnya saya jadi sekretaris komisinya. Akhirnya saya yang menyampaikan, mempresentasikan di panggung. Akhirnya saya jadi perempuan pertama di acara konbes yang presentasi di panggung konferensi besar ulama. Akhirnya saya ikut muktamar jadi anggota tim. Di situ akhirnya muktamar berikutnya saya jadi ketua komisi. Satu-satunya ketua komisi yang perempuan. Yang lainnya kakung semua. Yang lainnya kakung semua. Jadi ketika muktamar di Lampung, satu-satunya perempuan yang kemudian mempresentasikan itu ya saya. Makanya kemudian ketika Gus Yahya itu menyusun kepengurusan Tanfidiyah, kepengurusan PBNU, lalu mencari perempuan siapa ya yang bisa menjadi bagian dari Tanfidiyah. Ketemunya 2 nama, Ibu Khofifah dan saya. Bukan karena sekedar saya anaknya siapa, tapi karena sudah kadung ini nih, dari cilik, makin gede, makin gede. Gitu. Jadi jangan pernah takut memulai dari tempat yang kecil. Walaupun kita nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa, kalau kita menjadi orang yang tepat, kita sebetulnya akan bisa membuat gerakan kita sendiri. Saya nggak tahu apa-apa tentang NU. Di umur 38 tahun, ya cuma tahu NU sejarahnya, NU cuma gitu-gitu aja lah. Tapi dalam-dalamnya kayak apa kan saya nggak ngerti. Benar-benar belajar, berproses, mau mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh, tapi menurut kita itu penting. Maka dari situ kita akan dipercaya, dari situ ruangnya akan jauh lebih besar dan kita menjadi itu tadi, santri yang mendunia. Nah, pertanyaannya Nashwa tadi, lalu cara mengenal diri sendiri gimana? Saya itu setiap akhir tahun sampai sekarang, saya setiap akhir tahun itu berefleksi, muhasabah gitu ya. Terus gini, saya melakukan apa aja ya selama setahun ini? Tak tulis itu. Oh melakukan ini. Oh peranku itu ternyata ini. Oh ternyata peranku sebagai ketua NU sekarang. Ternyata peranku sebagai pendiri jaringan Gus Durian. Oh ternyata peranku sebagai seorang anak juga besar. Oh peranku, ya itu. Sebagai ibu itu sudah ketemu. Lalu saya mikir tahun depan yang mau saya fokuskan yang mana. Terus saya bikin urutan. 1, 2, 3. Ini yang utama. 3 yang utama yang harus saya fokuskan yang mana. Apakah misalnya menjadi ibu tahun ini fokus saya menjadi ibu misalnya gitu. Ya berarti saya sadar yang lain-lain harus saya kurangi karena saya sedang fokus menjadi ibu. Karena ternyata anak saya ini lagi baru remaja semua ini. Remaja itu kan paling susah dipahami oleh orang tua. Ini adik-adik kan remaja ya semuanya. Coba kalian sadari betul bahwa orang tua kalian itu pusing sama kalian. Betul, anak yang biasa nurut kok saiki anggar dikandani ngeyel lah. Dulu yang biasa subuh bangun sendiri kok sekarang udah tak kudu ditangeke. Itu
para orang tua ngelihat anak-anaknya yang remaja seperti itu dan itu sehat. Kalau kita tidak membuat pusing orang tua kita nggak sehat. Loh iya benar. Kalau teman-teman merasa tidak ada masalah antara diri teman-teman dengan orang tua teman-teman, berarti ada yang nggak sehat itu. Ada proses yang nggak sehat. Kalau di psikologi, remaja itu masa ketika semua orang mempertanyakan, kok wong tuaku ngene sih, kok ibuku ngene sih, kok bapakku ngene sih, kok adikku ngene sih, kok mbakku ngene. Itu semua lagi jadi pertanyaan dan itu proses yang sehat. Gitu ya. Nah, misalnya tadi contohnya, kalau saya tahun ini misalnya memutuskan fokus saya adalah menjadi ibu, ya yang lain-lain harus dikalahkan gitu loh. Gitu ya. Nah, cara kita memetakan ini, refleksi apa saja yang saya lakukan itu membuat kita jadi mengenali diri kita. Nah, coba aja teman-teman nanti malam sebelum tidur coba mikir. Dari Januari 2024 sampai sekarang, apa saja hal-hal besar ya, yang teman-teman alami, yang teman-teman jalani. Oh, aku ikut lomba debat. Oh, aku ini. Oh, aku diminta oleh Neng Almas untuk gini-gini gitu misalnya. Itu tulis saja. Nanti dari situ teman-teman bisa melihat, oh ternyata kekuatanku tuh ini loh. Kekuatanku itu ternyata aku selalu suka membantu orang lain. Anak bungsu saya itu memang aslinya sukanya membantu orang. Gitu. Itu anak bungsu saya. Dan dia sadar itu. Dia sadar bahwa ya kalau buat aku sih seneng Bu nolong-nolongin gitu. Ya oke, berarti itu yang harus kami perkuat. Sambil kami ingetin, Dek, nolongin orang lain itu penting, tapi jangan sampai itu merugikan kamu ya. Oh ya Bu, aku paham kok itu. Ya, yang penting pokoknya tidak membahayakan kamu, tidak merugikan kamu, oke, menolong orang lain gitu. Nah, dia kalau orang paham itu akan menjadi berubah menjadi keunggulan dia. Tapi kalau dia nggak paham bahwa dia punya keunggulan itu, dia akan dimanfaatkan oleh orang lain terus. Gitu. Jadi sekali lagi kuncinya kita memahami diri sendiri. Kalau sekarang belum paham, kayaknya belum paham, maka nanti malam tulis jurnal. Bikin jurnal. Aku tahun 2024 ini sudah ini. Aku pengen ini. Bayangkan 20 tahun lagi hidupku akan begini. Bayangkan, nggak apa-apa. Imajinasi itu modal teman-teman. Modal semua orang. Modal semua orang adalah imajinasi. Membayangkan bahwa di depan nanti kita, apakah kejadian? Belum tentu. Tapi kita sudah biasa untuk berpikir nggak hanya terbatasi oleh hari ini, tapi oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih di depan. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Kalau ngomong pengembangan diri itu asik banget. Ini lebih asik lagi sebetulnya kalau kita pakai interaksi ya. Pakai kelompok-kelompok kecil, nanti saya kasih tugas-tugas gitu, seru itu. Monggo para pembina. Kalau para pembina kayaknya materinya lebih tepatnya membangun hubungan dengan pasangan. Atau membangun hubungan dengan anak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hana. Alhamdulillah ya. Kita pada sore hari ini mendapatkan suatu hidayah berat, wawasannya pastinya untuk para santri dan juga untuk para pembina bagaimana apa yang harus kita lakukan di lingkungan pesantren ini, ruang lingkup kita, hubungan kita ya bersama santri, bersama teman-temannya, juga bersama guru-gurunya, dan itu yang selalu saya ucapkan kepada santri. Santri itu tugasnya belajar, dan karena berhubungan kalian itu tinggalnya di lingkupan pesantren, jadi jagalah hubungan baik dengan teman-temannya dan dengan para ustadzahnya. Jangan suka judes, jangan suka gosok, jangan suka bully ya. Itu
pokoknya baik-baiklah gitu. Nah, dalam proses pembelajaran ini saya masih ada kendala nih Bu Alisa. Jadi emang ini entah kepribadian, entah apa yang membentuk para santri ini. Jadi ketika pembelajaran itu santri itu kurang aktif. Jadi gurunya yang aktif, saya yang cerewet. Ya. Jadi kenapa kurang aktif? Kadang suaranya juga nggak keluar sama sekali. Gitu. Itu pertama ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan dan motivasi untuk bersuara? Ya tadi kan sudah kita mendengarkan dari Bu Alisa bahwa saat inilah peradaban kita sekarang ini banyak mendengarkan suara-suara perempuan, suara-suara santri, dan santri-santri ini sini perempuan semua. Jadi bersuaralah dari mulai skala kecil, dari lingkupan yang kecil, yaitu lingkupan ketika belajar di kelas gitu ya. Nah, kemudian itu satu, dan kedua, zaman now ini banyak banget tantangan ya, tantangan dari luar maupun dari dalam, membuat kita ini motivasi untuk belajarnya itu kurang, ya, motivasi untuk belajarnya kurang. Target yang ingin dicapai oleh santri-santri itu apa? Mau jadi apa? Jadi yang tadi yang sudah dijelaskan Mbak Alisa itu human being-nya mau jadi apa? Jadi mempengaruhi human doing-nya untuk menjadi apanya tuh, jadi mereka mau ngapainnya juga bingung gitu, karena perencanaannya itu peran mereka tuh mau ke depan mau jadi apa. Setiap saya selalu mengingatkan, janganlah berpikir kalian itu habis ini cuman nikah, temannya pengen nikah, juga ikut-ikutan pengen nikah boyong. Jadi kayak ikut-ikutan. Ya itu tadi ikut-ikutan pengen, kalau ikut-ikutannya mau belajar nggak apa, tapi ikut-ikutannya pengen nikah. Woi, nikah itu tidak seindah yang kita bayangkan gitu kan. Nggak yang cuman sebentar terus putus gitu kan. Bisa berubah, itu lagi saya menasehati santri-santri ini. Jadi kita harus termotivasi bahwa manfaatkanlah kesempatan kita mondok di pesantren Rodotul Thalibin, karena pesantren Rodotul Thalibin itu bagus, ya bagus. Jadi jangan minder, lebih bagus kalau menurut saya lebih bagus dari kalau kita mampu mengembangkan diri, mampu memanfaatkan dan mampu yaitu tadi belajar dengan baik, itu nggak kalah kok dari Matoliul Falah, dari yang lain-lain, benar loh. Langsung sebut nama, ya biar pede. Nah. Itu yang saya selalu lakukan kepada santri-santri tiap saya mengajar pastinya. Itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Ketua Pondok, Ibu Almas, yang selalu pusing juga, yang paling pusing sebenarnya di sini sama dengan perilaku-perilaku, tindakan-tindakan santri yang macam-macam, yang aneka ragam. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau banyak yang tidak berkenan ya curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sudah pendek, Bu Hana memang terima kasih sekali untuk pertanyaannya, karena memang ini banyak disampaikan oleh para ustadzah, para pengajar gitu, baik di pondok maupun di sekolah-sekolah umum gitu. Bulan lalu saya melatih para pengasuh panti asuhan, itu sama, begitu juga ininya. Wah, gimana ya caranya supaya anak-anak ini mau gitu. Nah, banyak jawabannya. Kayaknya perlu pelatihan kalau itu nggak bisa diajarkan. Tapi gini, saya mau ini aja ya, mau contoh aja. Kita mau langsung ini ya, mencontohkan. Adik-adik semuanya bawa kertas kan? Bawa kertas. Oke. Kita punya waktu sampai jam 5 ya. Oke, 10 menit ini kita akan manfaatkan. Satu, yang pertama, tolong di kertasnya masing-masing ya, di kertasnya masing-masing. Kita buat sungai kehidupan. Sudah pernah belum membuat sungai kehidupan? Belum. Buatlah gambar sungai. Bisa kan bikin gambar sungai itu yang gini itu loh. Gitu kan. Ya gitu, sungai.
Ya sungainya mau berkelok-kelok juga boleh, wis pokoknya sungai gitu. Nah ujungnya di sana itu kan biasanya menyatu gini toh, di ujung sana. Dah? Sudah? Gambarlah 5 batu. 5 batu. Mulai dari titik ini sampai ke ujung sungai di depan sana. 1 di titik ini, lalu kemudian 1 lagi, kemudian 1 lagi. Semua batunya di pinggir sungai ya. Semua batunya di pinggir sungai. Gitu. Ayo gambar. Bikin aja. Enggak ada papan tulis ya? Oh ada ini, ada spidol enggak? Kalau ada spidol, kita contohkan. Sebentar. Ya. Yang mau berkelok-kelok gini juga boleh kan? Pokoknya ini jauh di sana, jadi kelihatan kayak menyatu, dah. Terus kita bikin 5 batu di pinggir. 1, 2, 3, 4, sama ini 5. Ya. Kita bikin gitu. Bayangkan ini adalah yaumul hisab. Kalian ingin menjadi sosok seperti apa di titik ini? Yang mau kalian bawa menghadap Allah nantinya itu kalian yang seperti apa? Misalnya amalnya banyak, misalnya gitu. Atau ilmunya tinggi, silakan. Pemimpin, presiden perempuan dari pesantren pertama di Indonesia, boleh. Gitu, misalnya itu ya. Sudah, tuliskan sekarang. Ngarang bebas, nggak harus dipikir apakah bisa diwujudkan atau tidak. Nggak usah dipikirin itu dulu ya. Tapi pokoknya kira-kira kalau saya nanti dihisab, aku dihisab sebagai orang seperti apa sih? Nah, karena kita waktunya singkat, sudah ditulis. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, tugas yang kedua adalah dari sini sampai sini pasti ada perjalanan titik-titik penting dalam kehidupan kalian. Apa yang kalian perlu capai supaya kalian bisa menjadi sosok yang kalian mau bawa mati ini? Kalau misalnya saya ingin nanti pada saat dihisab saya itu sudah punya pondok, putri, santri putrinya 1000 sudah menjadi pemimpin hebat, semua santri-santri saya. Berarti di sini ada punya pondok, di sini menikah dengan kiai atau itu ya pokoknya gitu sampai di sininya apa? Oh harus belajar ngaji yang mempeng menguasai ilmu yang cukup misalnya gitu. Ini sampai 1, 2, 3, 4 sehingga ini bisa tercapai. Tadi misalnya contohnya itu. Jadi perempuan pesantren pertama yang menjadi presiden Republik Indonesia. Oke, berarti di sini menjadi tokoh publik Indonesia. Sebelum bisa jadi tokoh publik Indonesia berarti harus banyak bekerja untuk rakyat Indonesia. Kalau mau banyak bekerja ada manfaatnya berarti aku punya ilmu yang banyak untuk pemberdayaan masyarakat. Di sini mondok dileteh sampai punya ilmu itu gitu misalnya gitu ya. Oke, sudah? Sebetulnya sih saya pengen minta ada yang sharing, tapi saya kok khawatir pada ketakutan. Nanti langsung pada nunduk semua. Gitu. Jadi nggak akan saya sharingkan. Tapi adik-adik bisa melakukan latihan ini sendiri. Jadi bisa sebebas-bebasnya dan bisa digonta-ganti.
Mungkin hari ini mau nyoba-nyoba ini, terus bulan depan coba lagi ternyata berubah karena lebih pede untuk menulis, untuk membayangkan masa depan. Nanti lagi dicoba lagi, setahun lagi misalnya, terus adik-adik menemukan hal baru yang membuat adik-adik mengubah ini gitu. Yang tadinya pengennya jadi bunyai, sekarang maunya jadi presiden misalnya, seperti itu. Apakah tercapai? Belum tentu. Gak usah dipikirin itu. Ya, gak usah dipikirin. Yang paling penting adalah adik-adik melihat hari ini bagian dari perjalanan panjang. Sehingga kalian bisa memaknai hari ini lebih baik dan gak sampai tadi itu disuruh susah, gak bergerak, gak ini. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa kalian sedang berjalan ini, sedang memproses diri sendiri. Gitu, oke? Masih ada waktu 10 menit, sekarang saya minta berdua-berdua sama sebelahnya. Kalau gak berdua, bertiga boleh deh. Karena ini udah langsung dirangkul temennya terus iki nggak ada teman. Kalau nggak berdua bertiga, ya. Kalau nggak berdua bertiga. Tolong bergantian berdua atau bertiga ini sharingkan 2 hal. Yang pertama, kelebihan saya adalah itu ya. Sampaikan ke temennya, kelebihan saya adalah, keunggulan saya adalah saya jago nyuruh. Keunggulan saya adalah saya si jari sakti. Maksudnya, kamu ini tolong itu lakukan. Enggak ya. Itu yang pertama, gantian ya, gantian. Lalu setelah itu, atau jangan gantian dulu. Jadi kelebihan saya adalah saya pintar ngomong gitu. Ya, udah. Habis itu lanjutkan dengan, kalau menurut saya kelebihan kamu adalah gitu. Ya, cuman ke temennya kan, enggak ke saya enggak. Oke, gampang ya. Kalau bertiga, seperti ini kan bertiga nih. Kalau bertiga berarti kelebihan saya adalah saya suka menolong. Kalau menurut saya kelebihan kamu adalah kamu pendengar yang baik. Kalau kamu rajin gitu. Oke? Sudah siap? Waktunya hanya 5 menit. Jadi jangan kebanyakan ngomong, gantian sama temannya. Oke? 1, 2, 3. Silakan. Ya boleh. Ini bertiga aja Mbak. Bertiga aja nggak apa-apa? Bertiga. Oh nggak mau. Mau nanya diambil tuh mic-nya. Lima menit loh ya. Kelebihan saya adalah, kalau menurut saya kelebihan kamu adalah, yo. Sudah gantian, sudah bicara semua? Sudah? Sudah. Ada yang kaget nggak dengan penilaian temannya? Kaget? Ada nggak yang temennya menyampaikan sesuatu tentang kita yang kita nggak nyangka gitu? Ada? Ada. Ada yang kaget. Ternyata, kok aku dipandang rajin padahal perasaanku aku malas banget Ada nggak yang gitu? Nah, jadi Bu Hana, kalau disuruh ngobrol ternyata banyak ya ngomongnya.
Iya, jadi besok-besok kita suruh ngobrol aja Bu. Kita suruh ngobrol dengan tugas-tugas khusus antara mereka gitu. Sehingga mereka terbiasa untuk menyampaikan. Nanti sekarang kan cuman berdua-berdua, besok jadi berempat. Nah sekarang udah kebablasan itu. Udah kebablasan, ngomongnya gak berhenti. Padahal tadi di awal-awal ditanya ada pertanyaan enggak, semuanya nunduk, enggak berani. Begitu disuruh ngomong sama temennya, wah, enggak berhenti. Jadi itu adik-adik semua sebetulnya bicara itu enggak menakutkan toh? Enggak menakutkan kan? Kalau bicara sama teman-teman kok heboh banget? Kenapa kalau bicara sama ustadzah kok takut? Kenapa kok bicara di majelis seperti ini juga takut? Padahal sama-sama bicara loh. Seringkali kita ketakutan karena kita menganggap orang lain akan menilai kita. Dan kita takut penilaiannya itu penilaian yang jelek. Padahal nyatanya ketika kita ngobrol dengan teman kita, nyatanya kita bisa. Nah nanti latihan ya. Latihan, lebih banyak bicara dengan teman-teman seperti ini supaya adik-adik terbiasa untuk menyampaikan pandangannya. Kalau sudah terbiasa untuk menyampaikan pandangannya, tentu nanti bisa menjadi orang yang lebih bisa tampil, lebih bisa didengarkan pikirannya, lebih bisa mewarnai dan berkontribusi dan menjadi insya Allah nanti jadi pemimpin-pemimpin di lingkungannya masing-masing. Gitu. Gitu nggih? Saatnya kita mengakhiri. Monggo saya kembalikan kepada. Jadi bisa dibilang gurunya juga harus aktif memberikan stimulan-stimulan gitu ya? Betul. Supaya betul. anak juga lebih terbiasa untuk ngomong di depan. Iya, jadi metode-metodenya mungkin sekarang kita lebih sesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang itu. Gitu, karena metode-metode lama itu kelihatannya sudah nggak tepat. Jadi kita cari metode-metode baru yang lebih tepat gitu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Alisa Wahid atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita laksanakan. Mulai nanti malam membuat jurnal. Bolak-balik juga sudah saya sampaikan Mbak. Bikin buku diary gitu loh ya Mbak. Buku diary itu penting sekali supaya kalian itu bisa ya tadi mengenali diri sendiri, kemudian curhat kalau misalnya nggak bisa menyampaikan ke orang lain bisa ditulis. Nah jadi mulai nanti malam bikin jurnal untuk mengenali diri kalian sendiri. Dan santri putri TPI siap mendunia? Siapnya buantar banget, kudu tenanan loh ya. Jadi mulai besok kalau madrasah harus aktif, nggak boleh diam saja, ya. Siap? Loh. Siapnya kok jadi mendelep iki piye? Harus siap ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Alisa atas ilmunya dan marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas keadaan adik-adik dan juga pembina. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kegiatan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.